Satu, upah didasarkan persatuan waktu. Ketentuan ini membuka ruang adanya upah per jam. Ketika upah dibayarkan per jam, maka otomatis upah minimum akan hilang. Jadi sobat daerah sekalian, saya ingat ketika saya di Amerika Serikat, memang orang suka diupah per jam karena banyak uangnya. Per jamnya itu bisa berapa puluh dolar gitu ya. Bisa 50 dolar. 50 dolar itu kalau uang Indonesia ya 750 ribu rupiah. Tapi itu per jam, per 1 jam. Jadi kalau kerja 8 jam, bisa dikalikan. 750 ribu dikali 8 jam. Di atas 5 juta per hari ya, bayangkan ya. Karena itu negara-negara maju ya suka dia per jam. Tapi kita kalau per jam berat kita ya. Kedua, upah minimum hanya didasarkan pada UMP. Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota dihapus. Nah, ketentuan ini tentu merugikan para buruh. Kenapa? Karena UMP itu adalah cenderung dia lebih kecil dibandingkan upah minimum kabupaten kota. Karena dia diambil yang rata-rata, tapi rata-ratanya pasti jauh lebih kecil. Padahal dengan adanya upah kabupaten kota, maka stepnya adalah upah minimum provinsi kan harus dipenuhi dulu. Misalnya UMP-nya 100.000, maka upah minimum kabupaten kota bisa tidak 100.000 tergantung kabupaten kota di provinsi tersebut. Tetapi tidak boleh kurang dari 100.000. Nah, itulah maknanya. Jadi dengan menghilangkan upah kabupaten kota, maka menghilangkan kesempatan buruh pekerja untuk mendapatkan UMP yang lebih besar. Ya, mendapatkan upah yang lebih besar dari UMP. 3. Sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum dihilangkan. Coba bayangkan ya. Artinya, kalaupun upah minimum ditetapkan dan pengusaha membayar di bawah upah minimum, maka tidak akan ada sanksi pidana. Jadi sobat daerah sekalian, bisa dibayangkan betapa mandulnya yang namanya regulasi UMP tersebut. Yang keempat, tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah. Ini juga bisa kita bayangkan. Kalau misalnya nanti maladministrasi atau uangnya tidak ada dan lain sebagainya, maka tidak ada yang namanya keinginan pengusaha untuk membayar upah tepat waktu. Kenapa? Karena tidak ada sanksinya. Berikutnya adalah 5. Pekerja yang di PHK karena mendapatkan surat peringatan ketiga tidak lagi mendapatkan pesangon. Luar biasa ya. Pengusaha dalam hal ini bisa saja mengarang ya kan, untuk memberikan peringatan 1, peringatan 2, peringatan ketiga. Dan ketika peringatan ketiga dijatuhkan, lalu buruh di PHK, tidak ada kewajiban membayar pesangon. Jadi luar biasa ketentuan ini. Padahal peringatan 1, 2, dan 3 itu bisa direproduksi, bisa diciptakan. Atau buruh misalnya bisa mendapatkan kondisi yang katakanlah membuat dia melakukan pelanggaran, dan dengan mudahnya perusahaan akan memecat dirinya tanpa pesangon. Kemudian yang keenam, masih banyak ya 17 ya. Pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan apa-apa. Ini penting juga sobat daerah sekalian. Saya misalnya ya pernah menjadi jurnalis dari tahun 95 sampai tahun 2003. 8 tahun kurang lebih. Tapi di satu media ketika terakhir saya pensiun 2003, itu saya sudah bekerja selama paling tidak 5 tahun. Dan ketika saya mengundurkan diri, saya mendapatkan katakanlah uang pisah. Nah, dengan Omnibus Law ini, uang pisah itu mungkin tidak akan ada lagi. Padahal dulu aja kadang-kadang pengusahanya nakal. Pernah dia mengatakan, kami tidak punya kewajiban apa-apa membayar, kan Anda mengundurkan diri. Buruh yang tidak paham soal itu akan menerima, tapi yang paham akan menuntut uang pisah tersebut. 7. Pekerja yang di PHK karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak lagi mendapatkan pesangon. Wah, ini luar biasa ini. Jadi kalau caranya untuk mem-PHK tanpa pesangon adalah cukup melakukan integrasi perusahaan. Jadi kalau misalnya ini ada perusahaan, biasanya orang menyebutnya sister company. Kalau dia digabungkan, penggabungan itu, jadi ada merger, ada akuisisi ya, kita tahu bahwa kalau misalnya perusahaan itu merger, bergabung antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya, maka ketika buruh atau pekerjanya harus di PHK karena merger atau akuisisi itu, tidak ada kewajiban membayar pesangon. Wah, luar biasa ya. Wajar saja kalau buruh mau mendemo undang-undang Omnibus Law ini. Berikutnya adalah 9. Pekerja yang di PHK karena perusahaan pilot tidak lagi mendapatkan pesangon. Lagi-lagi masalah ya. Karena kita tahu, sobat daerah sekalian, pengusaha atau perusahaan yang pilot itu harus membayar kewajiban terlebih dulu kepada pihak ketiga. Jadi yang jadi persoalan adalah tidak ada kewajiban kepada buruh atau pekerja sebagai pihak ketiga. Jadi yang akan di-entertain barangkali adalah para investor. Mereka yang memiliki piutang terhadap perusahaan yang pilot tersebut. Tapi kewajiban terhadap buruh dan pekerja tidak ada lagi. Jadi itu yang luar biasa juga. Poin 10 berikutnya adalah pekerja yang meninggal dunia kepada ahli warisnya tidak lagi diberikan sejumlah uang sebagai pesangon. Wah, ini sih, kalau ini sih zalim ya. Padahal kita tahu bahwa kematian itu sendiri sudah duka bagi
ahli waris, tapi perusahaan tidak memberikan kewajiban pesangon. Yang terjadi adalah, ya barangkali nanti terserah perusahaannya, boleh memberikan, boleh tidak. Padahal bisa jadi dia meninggal dunia karena sedang menjalankan tugasnya. Dan ini harus diklarifikasi lagi yang seperti ini ya. Kemudian berikutnya adalah pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi mendapatkan pesangon. Waduh, lama-lama buruh hanya diperas ya kan. Jadi sobat daerah sekalian begini, kalau kita kaitkan dengan kesejahteraan di negara-negara maju ya, seperti Belanda, negara-negara Skandinavia, mereka memang besar pajak. Jadi seorang buruh, seorang pekerja, itu kadang-kadang penghasilannya itu dipotong 30, 40, 50%, sampai 50%. Di Denmark kalau tidak salah mungkin sampai 60%. Tetapi jangan lupa, uang yang dipotong itu memberikan kesejahteraan kepada buruh dan kepada pekerja ketika mereka pensiun dari perusahaan tersebut. Dan ketika mereka pensiun, mereka jelas penghasilannya per bulan sampai meninggal dunia. Kalau kita bayangkan, ketika di PHK, tidak perlu atau tidak ada pesangon. Nah ini masalah yang luar biasa, ya sobat daerah sekalian. Berikutnya adalah 13, pekerja yang di PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ketika di PHK, tidak lagi mendapatkan pesangon. Wah ini zalim sekali ini. Saya kira hanya, ini mohon maaf ya sobat daerah sekalian, kalau kita lihat poin-poin ini hanya iblis saja barangkali yang membuat undang-undang seperti ini ya. Karena ini jelas-jelas sekali sangat tidak memanusiakan pekerja. Bayangkan coba betapa lemahnya posisi pekerja. Jadi saya membaca berdasarkan poin-poin KSPI ini. Kadang-kadang begini, kalau kita membaca undang-undang sobat daerah sekalian, ada yang namanya reading between the lines. Satu pasal seolah-olah nggak ada masalah. Padahal di balik pasal itu ada sejumlah konsekuensi. Dan konsekuensi itulah yang harus diterima pihak yang lemah dalam proses pembentukan undang-undang. Tidak sadar, celakanya adalah komunikator kekuasaan juga kadang-kadang juga tidak tahu persisnya konsekuensi dari ayat-ayat yang ada dalam pasal-pasal dalam undang-undang Omnibus Law itu ya. Ini mohon maaf, saya bilang iblis ya. Saya tidak mengajukan, tidak menuduh siapa-siapa, tetapi ketentuan seperti ini luar biasa ya. 15. Membebaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan. Ini juga bermasalah. Padahal ada putusan MK misalnya yang mengatakan bahwa kalau dia kerja yang terus-menerus, sustainable di perusahaan tersebut, itu tidak boleh dikontrak. Kita tahu bahwa putusan MK itu sendiri kadang-kadang juga tidak diikuti oleh perusahaan. Sebagai contoh misalnya, pegawai lemah, driver, cleaning service misalnya, itu selalu dikontrak. Padahal mereka bekerja tiap hari. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sustainable, setiap saat. Jadi bukan pekerjaan musim-musiman. Jadi yang bisa dikontrak itu adalah pekerjaan musiman. Contoh misalnya, ini katakanlah saya membuat konten YouTube seperti ini, saya meng-hire orang. Boleh ya itu. Karena dia adalah kerja profesional, mungkin dia mengerjakannya dalam jangka waktu 12, setelah itu putus kontrak. Tapi kalau dia cleaning service, driver, dan lain sebagainya, bisa dibayangkan kalau anytime bisa diberhentikan. Posisi dia sangat lemah. Jadi MK mengatakan, kalau yang bekerja terus-menerus harusnya tidak boleh kontrak. Dan ini Undang-Undang Omnibus Law membebaskan semua pekerja untuk dikontrak. Memang kalau di luar negeri orang lebih suka kontrak, sobat RH sekalian, dibandingkan menjadi pekerja tetap. Why? Ya karena kesejahteraannya jauh lebih baik. Seorang profesional misalnya lebih suka kalau dia dikontrak ketimbang dia menjadi pegawai tetap. Tapi kan kita tidak semua buruh itu namanya skilled labor. Tidak semuanya mereka memiliki kemampuan teknis atau kemampuan manajerial yang membuat mereka punya daya tawar. Sebagian besar pekerja justru hanya mengandalkan kemampuan-kemampuan yang barangkali tidak sophisticated, yang rata-rata saja, yang bisa digantikan oleh pekerja lain kalau dia tidak melakukannya. Jadi posisi itu sangat lemah. Itulah sebabnya kenapa negara harus melindungi hal-hal seperti itu. Nah, kalau negara yang justru tidak melindunginya, bagaimana kita mau mewujudkan kemerdekaan atau janji kemerdekaan untuk melindungi segenap bangsa ya, sobat era sekalian. Berikutnya adalah outsourcing bebas dipergunakan di semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu. Luar biasa ya. Kalau saya pengusaha ya saya pasti senang, saya bisa meng-outsource semuanya. Tapi kan masalahnya adalah kita negara yang belum mencapai level negara yang maju dengan antara supply and demand-nya seimbang. Kita masih banyak demand-nya, supply pekerjaannya masih sedikit. Apalagi COVID-19 ini. Jadi ini ketentuan yang luar biasa juga. 17 ya, the last but not least. Kewajiban TKA untuk memahami budaya Indonesia hilang. Dengan demikian TKA tidak diwajibkan bisa berbahasa Indonesia. Ini jangan-jangan ada sponsor asing juga ya. Sponsor dari China mungkin, jangan-jangan ya. Karena kalau mereka suruh belajar bahasa Indonesia dulu, mungkin sulit ya, karena aksaranya berbeda. Karena itulah kemudian shortcut. Tidak perlu mereka belajar bahasa Indonesia, tidak perlu punya kemampuan minimum berkomunikasi. Yang penting kan sekarang kan ada translator ya, tinggal bawa HP saja ya. Padahal kan HP tidak bisa menggantikan fungsi hati. Jadi berkomunikasi itu tidak hanya soal mengerti bahasa, tapi juga bagaimana pekerja tersebut bisa
menjadi bagian dari komunitas kalau dia harus bekerja di sebuah tempat dimanapun wilayah Indonesia. Minimal harus bisa berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.